Salam Pancasila, siswa-siswi yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Januar Simorangkir di sini. Pada materi hari ini, kita akan melanjutkan submateri pada mata pelajaran PPKN dalam kompetensi dasar 3.5, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai pendorong integrasi nasional dalam bingkai Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ialah melalui pembelajaran dengan mengamati video ini, maka siswa diharapkan dapat menyimpulkan pentingnya membangun integrasi nasional. Nah, kita langsung saja. Siswa terkasih, integrasi adalah aspek penting dalam hidup berkelompok, baik dalam lingkup organisasi negara maupun non-negara. Ada beberapa contoh peristiwa di mana tidak terjadinya integrasi di dalam kelompok, yang mana akan membawa kelompok kepada perpecahan kelompok. Bahkan terdapat korban. Di antaranya ialah Kerajaan Majapahit, Kerajaan Singosari, Kerajaan Islam Demak. Kerajaan-kerajaan tersebut sejarah mencatat pernah berjaya di Indonesia, namun mengalami perpecahan karena adanya perbedaan kepentingan, sehingga terjadi perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan tersebut. Di samping itu, mereka menghadapi musuh dari luar kerajaan. Nah, selain itu, ada kisah lain dari negara Rwanda, di mana pada negara yang dulunya miskin itu pernah terjadi perang antar suku, sehingga terjadi genosida. Para siswa yang saya kasih, bahkan dalam lingkup lebih kecil pun, keluarga bisa mengalami perpecahan, sehingga timbullah perceraian yang memberikan banyak dampak. Nah, fakta-fakta tadi membuktikan bahwa integrasi merupakan aspek penting dalam berkelompok, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Siswa yang saya kasih, integrasi itu diawali dari perasaan kepemilikan yang sama atau munculnya rasa kebersamaan. Perasaan kebersamaan muncul karena adanya kesamaan nasib, kebutuhan yang harus dipenuhi, kondisi, dan beberapa inisiatif dari beberapa orang atau cita-cita dari orang-orang tertentu atau kita kenal sebagai tokoh-tokoh masyarakat. Siswa terkasih, perasaan yang sama menjadikan kelompok tidak mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi malah memunculkan semangat persatuan dan kesatuan, serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama. Kondisi tersebut difasilitasi dengan terjadinya interaksi dan komunikasi di antara kelompok atau di antara para anggota di dalam kelompok. Perasaan yang sama menjadikan mereka tergerak
untuk memperbaiki nasib dan mewujudkan cita-cita kelompok atau cita-cita bersama. Menjadikan orang-orang yang di dalam kelompok itu memiliki kekuatan, memiliki semangat yang tinggi untuk berbuat sesuatu demi kebaikan diri dan yang lainnya, serta saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing. Nah, sekarang coba perhatikan kehidupan bernegara di Indonesia pada saat ini. Setelah menyatakan kemerdekaannya lebih kurang 70 tahun, apakah menurutmu tujuan negara sudah terwujud? Bagaimana dengan masalah kesejahteraan dan konflik-konflik di dalam negeri? Contoh sederhananya perjalanan karir grup atau kelompok pemusik pelawak di Indonesia. Ketika masih merintis karir, mereka sangat kompak dan bersatu, sehingga mampu menghasilkan karya-karya seni yang indah. Namun setelah sukses, cenderung terjadi perselisihan di antara kelompok tersebut, sehingga tidak mampu menghasilkan karya yang baik, dan akhirnya terjadi perpecahan. Oleh karena itu, membangun integrasi nasional itu sangat penting pada kehidupan bernegara. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara saja, tetapi juga untuk memelihara rasa kebersamaan, sehingga kelompok tersebut bisa terus eksis di kancah masyarakat, bahkan di kancah dunia. Siswa-siswi yang saya kasihi, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang mantap dan kokoh di Indonesia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara dan budaya di wilayah Nusantara. Nah, kemampuan ini ialah ditunjukkan dengan ketika terjadi suatu perbedaan budaya atau sara, perbedaan tersebut bukannya malah untuk dipertentangkan, namun dipandang melihat bahwa negara atau bangsa kita memiliki keunikan, yakni sebagai bangsa yang majemuk, yang penuh kaya dengan budaya. Yang kedua, kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Nah, kemampuan ini adalah di mana kita dapat memberikan respon kepada ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Maka kita harus pandai-pandai menyaring ideologi dari luar Indonesia. Karena hal tersebut bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Nah, siswa terkasih, kita menyadari bahwa aspek ekonomi di dalam negara adalah hal yang penting bagi semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, kita tidak bisa membiarkan aspek ekonomi kita dijajah oleh negara asing. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk menguasai aspek ekonomi di dalam negeri sendiri. Yang keempat, mampu berperan aktif dalam percaturan di dunia globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi nasional, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis
dan sosialisasi terhadap identitas nasional seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan lambang Garuda Indonesia. Nah, siswa-siswi yang terkasih, di samping itu ada cara-cara untuk membangun integrasi nasional supaya tercapai dengan baik. Yang pertama adalah kita harus memastikan anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. Maksudnya apa? Bahwa dengan setiap masyarakat sudah menyadari bahwa adanya saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain, maka di situ terdapat pemerataan keadilan dalam kesejahteraan. Niscaya bila mana keadilan, kesejahteraan dapat berlangsung dengan adil, merata, maka integrasi nasional akan cepat atau mudah atau dapat dibentuk. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi. Yang keempat, mengembangkan dan membangun kebanggaan akan identitas nasional dalam bentuk lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan bendera nasional. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat yang merata. Ini ada kaitannya dengan nomor 1. Yang keenam, membangun rasa keadilan rakyat. 7. Menjaga dan membangun rasa aman dan tentram rakyat. Nah, demikian paparan materi pada kali ini berkenaan dengan pentingnya membangun integrasi nasional. Untuk daftar pustaka bisa kalian lihat pada sumber berikut yang tertera dalam layar. Sekian pemaparan materi pada submateri hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita dapat membangun integrasi nasional. Meskipun dalam skup lini yang paling kecil itu sangat berarti di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penuturan dan penjelasan hari ini. Tuhan memberkati. Salam Pancasila.